membuatkan entitas penghubung di tengah yaitu kartu rencana studi ini. Nah, untuk mahasiswa juga nih mempunyai atribut, di antaranya ada angkatan, ID mahasiswa dan nama jurusan. Terus mata kuliahnya juga memiliki atribut yaitu nama mata kuliah, SKS, dan ID matkul atau ID mata kuliah. Untuk yang entitas penghubung tadi yang tengah ini ada memiliki atribut juga yaitu ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga SKS. Nah, dengan adanya entitas penghubung ini, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah bisa disimpan dengan rapi dan jelas di database-nya. Untuk contoh selanjutnya ada dosen, dokter, dan pasien. Nah, untuk dokter ini memiliki sebelumnya dokter ini tuh bisa menangani satu pasien atau banyak pasien, dan pasien juga bisa ditangani oleh banyak dokter ya. Nah, untuk dokternya ini juga bisa atau memiliki atribut dengan nama dokter, ID dokter, dan spesialisasinya. Untuk pasiennya ada ID pasien, nama pasien, umur, dan alamat pasien. Nah, untuk entitas penghubungnya yaitu pemeriksaan. Untuk menghubungkan entitas antara dokter dan pasien ini yaitu memiliki atribut dengan ID pemeriksaan, ID dokternya, ID pasien, tanggal, dan diagnosanya. Dengan adanya entitas penghubung ini nih, kita bisa tahu nih kapan. Yang ketiga ada pegawai dan ID proyek. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pegawai dan proyek. Nah, setiap pegawai ini bisa ikut dalam banyak proyek, dan satu proyek ini tuh bisa diikuti oleh banyak pegawai. Nah, maka dibutuhin entitas penghubung yaitu bernamakan penugasan. Nah, pegawai sendiri ini tuh juga memiliki atribut yaitu ID pegawai, jabatan, dan nama pegawai. Begitupun juga dengan entitas proyeknya yaitu ada ID proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, nama proyeknya. Nah, dan jangan lupa ada entitas penghubungnya juga yaitu penugasan. Memiliki ID penugasan, ID pegawai, ID proyek, peran, dan jam kerjanya. Nah, dengan cara ini nih kita bisa tahu nih pegawai mana yang bekerja di proyek apa, perannya apa, dan berapa jam kerjanya. Selanjutnya ada contoh selanjutnya ada pelanggan dan produk. Seorang pelanggan atau satu pelanggan bisa memiliki atau bisa membeli banyak produk, dan satu produk ini juga bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Maka dibuatkan entitas penghubung yang bernamakan transaksi. Nah, pelanggan ini sama aja ya, sama kayak sebelumnya pasti memiliki atribut masing-masing. Ada alamat, ID pelanggan, nama pelanggan. Begitupun juga dengan produknya, ada ID produk, harga, dan nama produknya. Nah, di entitas penghubungnya juga ini memiliki atribut ya. Ada ID transaksi, pelanggan, ID produk, tanggal beli, jumlah, dan totalnya. Nah, dengan cara ini nih adanya entitas transaksi ini kita bisa mencatat nih setiap pembelian pelanggan secara lengkap dan terperinci gitu loh, jelas gitu. Pokoknya lengkap, detail. Nah, untuk yang kelima ada penulis dan buku. Nah, di sini seorang penulis nih bisa menulis banyak buku nih, dan satu buku ini juga bisa ditulis oleh banyak penulis. Misalnya kayak buku-buku kolaborasi lah, jadi kan banyak tuh penulis-penulisnya, jadi bukan satu atau dua doang, pasti banyak. Nah, jadi dibutuhin nih entitas penghubung yang bernama itu karya atau hasil ya. Sama kayak sebelumnya dan awal itu kan tiap entitas yang ini
pasti memiliki ID atau ID atribut ya, ID penulis, asal penulis dan nama penulisnya. Begitupun juga yang entitas selanjutnya entitas yang keduanya yaitu memiliki atribut, ada ID buku, penerbit, tahun terbit, dan judul buku. Nah, entitasnya juga sama, yaitu memiliki atribut dengan ID karyanya, ID penulisnya, ada ID buku, terus peran penulisnya, dan juga royaltinya ini. Nah, dengan entitas penghubung ini kita bisa tahu nih siapa aja sih penulis di sebuah buku ini, apa aja perannya gitu kan. Misal si penulisnya ini jadi penulis utama atau editor lah gimana, terus dan juga berapa bagi hasil royalti yang diterima kan, banyak kan penulisnya kan. Nah, gitu. Oke, jadi teman-teman dari kelima contoh tadi bisa disimpulkan ya bahwa intersection entity itu atau entitas penghubung sangat penting untuk menyederhanakan hubungan atau juga bisa memperjelas dua entitas